Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Baiklah ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim. Kali ini tentang masih kekhususan Rasulullah, yaitu ma ubiha lahu duna ghairih. Hal yang dimubahkan, sesuatu yang dimubahkan buat beliau, tidak kepada yang lain. Bagi beliau mubah. Mubah itu tidak wajib ya, boleh dijalankan, boleh tidak. Apa sajakah itu? Pertama, wisal fis saum, menyambung puasa. Ya, artinya menyambung puasa itu maghrib nggak buka lagi sampai subuh. Menyambung, artinya nggak buka-buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'athallahu tabaraka wa ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa sakaba fi qalbihi minal ilmi wal hilm wa fi khuluqihi minal inasi wal birri wa fi tab'ihi minas suhula wa rifqi wa fi bad'ihi minas sakhawah wan nada ma ja'alahu aska ibadallah. Allah mengutus Nabi Muhammad dan menuangkan pada hatinya ilmu, hilmu, ngalahan, ya istilahnya sabar, khuluq, kemudian akhlaknya juga selalu suasananya menghibur, bukan menakutkan tapi memberikan solusi, kemudahan dan lain sebagainya. Sehingga maja'alahu askal ibadatilah, sehingga Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai aska ibadillah, hamba Allah yang terbersih. Wa ausa'ahum atifatan, serta paling luas kasih sayangnya. Wa arhabahum sadran, serta paling toleransi. Allah menyatakan dalam surat 21 ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan rahmat bagi alam-alam. Ya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad bukan saja menjadi rahmat buat muslim, mukmin, tapi seluruhnya. Sebab di sini disebutnya alamin. Rahmat itu cinta ya. Jadi beliau menebarkan cinta kepada seluruh alam, bukan saja kaum muslimin, apalagi muslim. Begitu juga di akhir surat 9, surat At-Taubah. Ya, di ujung surat At-Taubah yaitu ayat ke-128 Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, akan membuat aziz. Ya, aziz itu membuat beliau resah jika kalian dalam kesulitan. Jadi kesulitan umat itu membuat beliau galau. Ya, jadi umat diposisikan oleh beliau seperti anak-anaknya. Sama dengan kita lah.
anak sakit, anak menghadapi kesulitan, kesukaran, itu akan membuat kita juga resah selaku orang tua. Begitulah Nabi Muhammad kepada umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau haris, sangat menginginkan keimanan. Ya. Sangat menginginkan, artinya berpihak kepada mukmin. Raufun, serta beliau pemaaf, rahimun, penyayang. Faja'at syari'atuhu mabniatan ala taisir wa suhulah wa takhfif wa rahmah wa rafil haraj wal asar wal aghlaq. Maka Nabi Muhammad datang dengan membawa syariat yang ya didasarkan, dibangun di atas taisir, mudah, takhfif, ringan, warahmat, dan kasih sayang. Jadi semua syariat itu mengarah ke situ. Mudah, gampang. Wal asar wal aghlal, beban-beban yang pernah dipikul oleh umat terdahulu ditiadakan. Ya, bahkan kemungkaran yang dilakukan oleh umatnya tidak segera diazab, tidak segera dihukum, ditunggu sampai habis umurnya. Mayulaim ikhtilafal ajyal wa hajatil usur wa syattal biqa, dan berlaku untuk seluruh dunia. Bisa dijalankan di mana saja, di kutub utara, kutub selatan, timur, barat, di pojok mana, pojok laki, perempuan, tua, muda, anak-anak bisa menjalankan Islam. Fa min dzalika nahyuhu ummatahu an muasati saum yaumaini fasaidan min ghairi aqlin aw syurbin. Di antara kasih sayang Rasulullah, beliau melarang muasalah, melarang puasa tidak berbuka. Ya, beliau melarang untuk umatnya. Jadi di maghrib itu kita tidak berbuka, itu dilarang oleh Rasulullah. Makanya ada hadis iman mazala nasu fi khair. Tidak henti-hentinya manusia dalam kebaikan. Manusia selalu dalam kebaikan, ma'ajalul fitrah, sepanjang mereka menyegerakan buka. Oh, nggak disuruh aja udah kepengen. Ya, soal buka, karena haus kan, lapar, disuruh pisan. Nah, ini karena Rasulullah sayang pada umatnya. Jadi jangan sampai nanti timbul anggapan semakin ditelatin, semakin dipudur gitu bukanya. Ada anggapan semakin berpahala. Jangan sampai begitu. Ya, jadi puasa sih boleh, tapi harus juga dijaga kesehatan. Tuh. Jadi jangan sampai gara-gara puasa sakit. Maka ada ayat sakit, faman kana minkum maridon. Barang siapa di antara kalian karena puasa menjadi sakit, atau kalian dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka silakan berbuka dengan catatan di qada di hari yang lain. Hari yang lain nggak ditentukan. Ya, fa'iddatun itu menggunakan isim nakirah, tidak pakai al, tanwin, fa'iddatun. Jadi bebas, silahkan ganti di hari yang lain. Cuma kebiasaan Aisyah itu mengqadha puasa sebelum datang puasa lagi, supaya tidak lupa. Nanti kalau ngumpul jadi kitanya berat. Sebenarnya menurut ayat sih silahkan. Ya, diganti fa'iddatum min ayyamin ukhar. Silakan diganti di hari yang lain. Hari yang lain ini bebas. Yang penting jangan 4 hari yang dilarang. Ya, karena setahun itu ada 4 hari yang dilarang. Yaitu kedua Idul Fitri, 5 hari ya, 5 hari. Kedua Idul Fitri, kedua Idul Fitri dan Idul Adha, dan 3 hari yang dikenal dengan ayyamut tasyrik. Ya, yaitu tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Itu hari-hari yang dilarang. Silahkan ganti di hari-hari yang lain.
Itulah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima fi dzalika min masyaqqah wa husul mafsadat al mutaraddibati al wisal wa hiyal malal. Karena akan melahirkan kesulitan. Nah, ini namanya ada juga pelanggaran, bukan nggak ada pelanggaran. Namanya puasa pati geni. Tuh. Pati geni. Pati itu artinya mati. Geni api. Pati geni itu adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang tidak buka-buka dia. Nah, katanya apa yang diperoleh dengan pati geni, kalau megang batang pisang itu akan kering. Batang pisangnya langsung kering. Karena seperti terbakar. Geni ada geni. Tuh. Itulah sebagian guru-guru saya yang melakukan. Ya barang udah ngaji, wah sesat, tinggalin aja. Ya, jadi mereka itu melanggar Rasulullah. Ya, kemarin juga ada ibu-ibu nanya, Pak, saya mendengar di kajian ini online, katanya, kajian tasawuf, katanya. Dia mengatakan bahwa kita itu Allah itu tidak mungkin menciptakan neraka, karena Allah kan penyayang. Kata si ini gurunya, guru yang online. Jadi nggak mungkin Allah itu yang maha pengasih maha penyayang itu menciptakan neraka. Kan dia sayang. Itu menurut pikiran kamu. Gitu. Ya kan? Makanya kalau agama ditafsirkan dengan logika, ya kepengennya begitu. Tapi kalau saudara pikir-pikir, yang menghendaki neraka itu siapa? Manusia itu sendiri. Percaya nggak? Kalau saudara jadi orang baik, melihat orang yang jahat diperlakukan sama kayak saudara, terima nggak? Loh kok begitu? Gak lihat dia jahat kok sama dengan saya. Contohnya Anda sekolah lah, rajin, usaha luar biasa. Ada teman yang malas, jarang masuk, asal-asalan, sama nilainya. Kira-kira gimana saudara? Ngamuk lah saudara. Waduh, curang kalau begitu. Di mana letak keadilan? Jadi sesungguhnya keberadaan neraka ini juga ya fitrah manusia. Ya, sebab nanti kalau kita terus panjangkan, terus dia diluaskan. Buat apa Allah menciptakan babi kalau nggak buat dimakan? Enak. Begitu. Buat apa Allah menciptakan hal-hal yang merugikan manusia? Yang nggak bisa dimanfaatkan. Nah itu. Karena otak Anda aja baru sampai di situ. Baru sampai di situ. Buat apa Allah menciptakan virus yang membahayakan keselamatan manusia? Itu kalau mau terus ya, diterus-terusin ke situ. Maka saya sampaikan, Rasul kita sudah berpesan. Rasul sudah tahu, ya di masa yang akan datang akan banyak penyimpangan-penyimpangan. Karena itu Rasulullah menyatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua buat kalian. Karena Rasulullah tahu beliau tidak abadi. Enggak selamanya bisa menemani umatnya sampai hari kiamat. Dibatasi oleh umur. Maka Rasulullah berpesan, aku tinggalkan dua. Lan tadhillu abada. Itu menggunakan lan. Lan itu huruf nafi, huruf nasab, mustaqbal. Artinya enggak bakal. Mustahil kamu akan sesat. Lan tadhillu abada. Kamu tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnata Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Tuh, di kitab Allah ada enggak soal neraka? Sunnah Rasul ada enggak? Kalau ada, kita jangan menentang. Sebab dalam bab akidah ini kan pedomannya ada 4. Kita harus tahu nih, ajaran Islam itu garis besarnya ada akidah, syariah dan akhlak. Akidah ngurusi batin, keyakinan, syariah lahir,
Kalau akhlak seni. Seni kalau menurut saya. Seni bergaul. Contohnya orang berjual beli. Ya, sah tidak kalau uangnya kita buntel-buntel gitu. Kita timpuk si pedagang. Tuh. Si pedagang juga begitu ngebales. Barangnya timpukin ke yang beli. Itu namanya mu'atat. Nggak transaksi dengan baik, salaman, sopan, nggak begitu. Nah itu tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Ya, manggil orang tua dengan kamu. Contohnya. Ya itu boleh-boleh saja, cuma tidak berakhlak. Kan Islam ada akhlaknya. Tuh, jadi dalam masalah akidah kita ada 4 kaidah. Itu yang kita harus tahu. Pertama, ghairu ta'til. Tidak boleh taktil. Taktil itu yang dari sono ada, katakan ada. Dari sono nggak ada, katakan nggak ada. Namanya ghairu ta'til. Yang kedua, ghairu tahrif. Tidak boleh dirubah. Kalau di sana ngomong tangan, ya bilang tangan. Contohnya, huwallazi khalaqa sab'a samawatin. Dialah yang telah mencipta langit dan bumi fi sittati ayyam. Dalam 6 hari. Karena kita nggak mudeng, masa sih 6 hari? Sehari 24 jam. Masa iya Allah menciptakan 6 hari? Nah itu kan menurut kita kan masa iya. Tapi pengertian yaumun itu memang hari. Tentang hari menurut Allah, hari menurut kita berbeda, itu memang bisa terjadi. Begitu juga yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Arti yadun itu tangan. Jangan ditafsirkan yang lain. Perkara tangan Allah nggak sama dengan tangan kita, itu hal lain. Tapi yang penting tangan, karena Allah menggunakan istilah tangan. Itu ghairu tahrif. Yang ketiga, ghairu tamtsil, tidak boleh disamakan. Laisa kamitsli syai'. Yang terakhir, ghairu takyif, jangan mikirin cara. Mekanismenya gimana? Seperti Allah setiap sepertiga malam turun ke langit bumi. Bagaimana pengertiannya? Sepertiga malam. Sepertiga di Arab Saudi, di sini sudah isyraq. Karena jaraknya 4 jam. Seperti sekarang. Di sini jam 5. Kurangnya 4 jam. Di sana baru jam 1. Nanti di sana subuh, kita mah sudah jam 7. Gimana? Allah turun naik. Jangan katakan bagaimana itu. Allah punya cara. Kalau mikirin begitu nggak mudeng. Nggak nyampe. Karena kita punya limit. Nah itu dalam soal akidah. Pegang baik-baik gitu. Ada nggak tentang neraka? Dalam Quran. Ada. Ashabun nar. Hum fiha khalidin. Udah kita percaya. Kita akan selamat akidahnya. Kalau dalam syariat, ada berapa kaidahnya? Syariat itu ada 2. Hubungan ritual, namanya ibadah. Hubungan dengan makhluk, namanya muamalat. Dalam ibadat, itu dipatok 6. 1, adanya kesamaan. 6 kesamaan. Waktu, tempat, bilangan, ya, jenis, sebab, cara. Nah, itu. Contohnya cara sholat dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan dikarang-karang. Sudah begitu. Contohnya itu, saya pernah ditanya, kan Rasulullah sudah tidak ada. Kenapa bacaan at-tahiyatu assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam untukmu wahai Nabi. Kan Nabi sudah tidak ada. Apa enggak sebaiknya diganti? Assalamu alaihi. Nah, itu. Wah itu yang ngarang-ngarang lah. Wong di zaman Nabi aja enggak semua orang ketemu Nabi. Sholatnya, sahabat yang hidup di zaman Nabi, itu sholatnya enggak selalu di depan Nabi.
Kan dia juga ada di sana, tetap aja assalamualaikum ayuhan nabi. Itu jangan dirubah-rubah soal ibadat. Yang kedua, kalau syariat menentukan tempat, contohnya haji, ya harus ke sana. Nggak bisa kita buat lahan seperti dibuat bangunan Ka'bah, ada Hajar Aswadnya, ada Hijr Ismail ya. Bisa saja kita bikin begitu di sini. Tapi tidak sah karena menunjuk tempat di sana. Ya, kalau menunjukkan tempat tidak boleh dirubah. Kalau yang ketiga, menunjukkan bilangan. Kalau sudah ditentukan 7 ya 7, nggak boleh 8, nggak boleh 6. Takbir Id setelah ada tambahan 7. Rakaat pertama, rakaat kedua ada tambahan 5. Ya sudah, nggak boleh dikarang-karang kurang atau lebih. Tuh, kalau mengenai bilangan. Terus mengenai caranya itu tadi sholat sudah disebut. Jadi bilangan, waktu, tempat, cara, kemudian sebab. Kalau masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Masuk masjid. Disebutnya masuk masjid, mau duduk. Nah, kalau masuk rumah, ya nggak ada tahiyat rumah. Tahiyatul bait, sunnah sholat dulu, masuk rumah. Nggak ada. Nggak ada kesunahan. Nah, terjadi perselisihan ketika kita id di lapangan terbuka. Masuk lapangan kita, itu tahiyatnya itu di situ. Kan bukan masjid. Syekh Utsaimin mengatakan itu tahiyatul masjid. Karena itu sudah ditunjuk buat sholat. Walaupun sifatnya sementara, ya kan. Setelah rengsek kan beda lagi. Kata beliau, tapi ijtihad beliau. Kalau dalam masalah ibadat, kita harus ibadat mahdo ya, kita harus hati-hati. Kalau nggak ada petunjuk, jangan. Jadi lebih baik kita mencari, jangan gitu. Tapi kalau kita mau, ya nggak ada masalah. Itu fatwa dari Syekh Utsaimin. Beliau tentu berfatwa dilandasi oleh ilmu, ya. Kalibernya sudah internasional. Nah itu. Jadi kalau mengenai jenis juga sama. Ditunjuk binatang yang boleh dijadikan kurban 3. Onta, sapi, kambing. Saya mau potong bebek aja lah. Yang penting harganya sama dengan seekor kambing. Nggak boleh. Nggak boleh ganti. Tapi kalau memper boleh. Contohnya sapi ganti kebo ya. Contohnya gitu kan. Katanya di daerah Jawa Tengah ada hal yang sensitif karena bersentuhan dengan orang Hindu. Untuk menghindari bentrok, dianggapnya menyembelih Tuhan mereka. Orang-orang kudus katanya, orang-orang kudus kalau kurban tuh kerbau. Mungkin Bali juga begitu. Nanti kalau dia nyembelih sapi, nanti tarung. Bisa terjadi bentrok. Nah itu menghindari itu. Tapi sepanjang itu tidak terjadi, ya afdolnya sapi. Nah itu, kalau dalam masalah ibadat ritual. Kalau ibadat muamalat apa? Sesama manusia. Pada dasarnya, muamalat itu adalah halal. Boleh, sepanjang tidak ada dalil. Ada nggak muamalat yang ada dalilnya tidak boleh? Ada, riba. Riba kalau nggak ada dalilnya boleh. Karena yang penting dua pihak ini sama-sama senang. Yang ngutangin senang, yang diutangi juga senang. Sama-sama kesepakatan, boleh. Tapi berhubung ada dalil, maka nggak boleh. Ya itu, begitu juga yang lain-lain. Pada dasarnya makan dan minum itu boleh. Khomer tidak boleh. Karena ada ayatnya. Nah itu dalam masalah ibadat, muamalah sudah selesai itu syariat. Akhlak berdiri di atas 4. 1, jangan mengganggu. Jangan mengganggu orang. Jangan menyulitkan orang. 1 tuh. Akhlak. Jadi kalau kita paham kaidahnya, insya Allah kita. Tapi kalau mau dituturkan satu-satu terlalu banyak.
Makanya dalam waktu yang singkat. Yang kedua, membantu. Nah, tadi jangan mengganggu, ya. Yang kedua, menawarkan bantuan. Jangan mengganggu lebih murah, lebih mudah daripada memberi bantuan. Sebab kita nggak punya. Yang penting kalau Anda tipe orang yang nggak punya, nggak bisa bantu orang, udah yang penting jangan ganggu orang. Tuh, ya. Wa imatatul adza anit tariq syu'batun min syu'abil iman. Menyingkirkan duri dari jalanan itu bagian dari keimanan. Nah, itu jangan mengganggu. Duri ini mengganggu nih. Ya, paku. Kalau ada orang lewat nanti kena kakinya atau kena bannya. Saya ambil. Nah, berarti jangan mengganggu, itu paling murah itu. Ngebantu orang nggak bisa, maka kita jangan ganggu orang. Rasulullah bersabda, al-muslimun al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga tangan dan lisannya tidak mengganggu sesama muslim. Itu muslim. Ya, jadi dalam bahasa Arabnya ada muslim, ada salim. Kalau salim itu cenderung tidak aktif. Kalau muslim aktif. Kalau salim selamat buat diri sendiri. Ya. Intransitif. Tapi kalau muslim itu ada misi menyelamatkan orang. Muslim itu menyelamatkan orang. Kalau salim, orang yang selamat. Kita tidak disebut salim, tapi disebut muslim. Ya, jadi pada diri kita masing-masing itu ada agenda menyelamatkan. Menyelamatkan dunia sebenarnya dimulai dari diri kita. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, selamatkan lingkunganmu. Tergantung kita kemampuan. Nanti di level dunia, dunia akan selamat dengan keberadaan muslim. Tuh, ya, itu yang kedua. Akhlak yang kedua adalah menawarkan bantuan tadi. Pertama, jangan mengganggu, ya, menghilangkan gangguan. Yang kedua, menawarkan bantuan. Yang ketiga, murah senyuman. Ramah. Ramah pada setiap orang. Yang terakhir, sabar dalam pergaulan. Ada feedback. Ya, setelah kita berbuat, ada respon dari orang. Responnya ternyata menyakitkan. Padahal kita niatnya baik. Nah, kita diminta sabar. Karena boleh jadi dia menerjemahkan sikap kita tidak sama dengan kita menerjemahkan dia. Saya berniat baik, negur, dia malah marah. Apa negur-negur? Nggak tahu, ini lagi sakit gigi. Kan kita nggak pernah tahu, kan? Contohnya kita salam di dalam mobil. Mobilnya kacanya hitam. Pak, ya dia di luar meneng baik. Ya nggak kelihatan. Atau kita pakai helm. Pak, dia nggak tahu lah. Dikiranya ngomong sama siapa. Ketutup. Contohnya itu. Jadi jangan GR. Kita tidak perlu sakit hati kalau orang tidak merespon seperti yang kita inginkan. Ya, karena beda persepsi. Nah, kita lanjut sini. Dari Anas, diriwayatkan dari Anas, karena apa katanya? Tadi itu Rasulullah melarang muasalah, menyambung puasa, karena akan menyebabkan malal. Malal itu bosan. Pada awalnya orang menemukan karakter berbeda, suasana berbeda, dia giatnya bukan main tuh. Kalau ketemu satu kelompok, giatnya bukan main. Nah, tapi karena kelompok ini tidak didukung oleh dalil yang benar, lama-lama males. Udah ketahuan belangnya lah, ujung-ujungnya begitu. Males. Pertamanya aja semangat. Nah, maka Islam ini didirikan di atas kemudahan. Banyak pilihan. Bisa begini, bisa begitu. Sehingga kita tidak sempit. Ya, kalau pilihannya cuma satu, kita sempit. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang ekstrim. Namanya tataruf. Ekstrim. Menilai orang itu hitam putih. Nggak bisa begitu. Sepanjang dia masih hidup, dia berpeluang jadi orang baik. Maka tugas kita lah
merubah dia jahat jadi baik. Itu Anda berpahala. Perangut, diamin aja. Boleh jadi dia suasana hatinya lagi tidak senang, lagi kecewa. Ya, kita tegur baik-baik. Kalau kita bisa merubah suasana hati dia dari kecewa menjadi senang, sengsara jadi bahagia, itulah pahala yang Anda peroleh. Besar sekali. Ya, at-tabassum li akhika shadaqah. Senyummu kepada sesama adalah sedekah. Sedekah yang paling mudah itu senyum. Anda nggak perlu merogoh kantong. Tidak ada alasan ketinggalan karena muka dibawa terus. Kalau kita mau infak, waduh, dompetnya ketinggalan. Atau sudah dibelanjain tadi lupa. Tapi kalau muka kan dibawa terus. Ya, itu jadi sikap Rasulullah seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat naha Rasulullah wisal rahmatan lahum. Rasulullah pernah melarang wisal. Jadi ada perilaku-perilaku dari umatnya yang tidak mencerminkan keteladanan Rasulullah. Ada santri saya bertanya, ada tokoh A, tokoh B nggak mau makan makanan pasar. Jadi gimana dia hidupnya? Nanam sendiri. Itu namanya ta'anuk. Nah, ya, itu mempersulit diri sendiri. Itu tidak direkomendasikan oleh Rasulullah. Ada juga sahabat yang ingin menyendiri, tidak bermasyarakat. Satu saat dalam perjalanan pulang dari perang, sahabat melintasi suatu lahan, daerah yang sangat sejuk, nyaman, subur. Lalu sahabat ini minta izin Rasulullah, ya Rasulullah, tak beli ya tempat ini. Nanti saya bertani, insya Allah hasilnya saya akan persembahkan untuk perjuangan. Rasulullah menjawab, engkau berjuang dengan sengsara, itu jauh lebih baik daripada kamu menyendiri. Nah ini bisa dikiaskan juga. Waduh, kenapa saudara kok jarang datang ke masjid? Enggak khusyuk saya. Sholatnya ngawur, banyak anak-anak. Wah, imamnya apa begitu. Jadi gimana? Ya saya sholat sendiri di rumah. Sholat sendiri mah, tenang. Bacaannya juga sayang baca. Mau-mau saya, mau panjang, mau pendek. Itu tidak baik. Menyendiri tidak baik. Rasul juga tahu bahwa Anda bisa khusyuk begitu. Saya pernah ini menemui guru saya begitu. Saya ngomong, Abah, yang begitu itu tidak bagus menurut syariat. Itu pikiran Abah sendiri. Makanya saya kadang-kadang dibenci. Walaupun sampai ada yang gebrak meja, guru saya. Ya jangankan teman, guru aja saya gitu kalau nggak benar, gebrak meja. Abah, saya emang nggak takut Abah gebrak meja Abah rusak sono. Tak gebrak lagi tah. Gitu. Nanti minta saya ganti. Gitu. Gara-gara berbeda pendapat tentang penentuan tanggal. Penentuan hari-hari puasa. Ada teman saya juga ini dalam perjalanan pengalaman saya menjalankan muslim ya, menjadi muslim. Itu ketemu yang aneh-aneh. Jadi ada yang lebarannya siang hari, dari pagi dia puasa, nanti jam 2 buka. Dari mana dalilnya? Ya saya nggak ngamarahin dia, cuma pengen tahu motivasinya. Gitu. Dalil, yang penting dalil. Kita ini kan agama dalil. Kata dia karena ini istimewa ini jam 2 siang. Oh begitu. Anda nggak dengar Allah menyatakan summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga lail. Lail di situ adalah maghrib. Awal malam kan maghrib. Ila itu menunjukkan awal. Jadi kalau saya pergi dari Cilegon ke Jakarta dalam bahasa Arab ila Jakarta, maka cukup di Kalideres saya sudah terpenuhi karena di ujung batas kota. Nah, sama dengan itu, di batas malam, awalnya malam itu maghrib. Kenapa Allah berfirman begitu? Karena Allah tahu pergantian bulan ini kadang-kadang kagok sebelum waktunya.
Ya, belum maghrib dia udah ganti bulan. Nah, itu kalau itu terjadi, sempurnakan puasamu sampai maghrib. Jangan di tengah-tengah begitu. Allah sudah tahu kan, Allah Maha Kuasa, Maha tahu. Nah, itu summa atimus syiyama ilal lail. Bagaimana Anda memahami? Nggak punya dalil dia. Oh, begitu ya. Nah, itu taubat. Salah Anda. Jadi pemahaman Anda itu salah. Jadi ganti tanggal itu bukan seperti Masehi di malam itu. Oh, bukan begitu. Bukan. Beda. Islam itu beda. Ya, dalam soal begitu. Sama dengan di antara kita, masih banyak juga tuh yang belum ngerti. Dikiranya isyraq itu sudah boleh sholat. Itu belum boleh. Itu ada larangan hadis. Nanti kalau kita lakukan, ini akan menimbulkan dampak negatif seakan-akan kita menyembah matahari. Itu untuk menghindari anggapan begitu. Memang kita diminta untuk sholat sesuai dengan beredar. Tapi jangan ngepas-ngepas. Pas di atas kita itu namanya istiwa. Maka dilebihin sedikit, itulah zuhur. Anda mungkin belum tahu istiwa. Istiwa itu kita, matahari nih, terbit dari timur. Timur kan kanan. Ini pas beralih ke barat, di tengah-tengah itu namanya istiwa. Pas di kepala kita, beda-beda itu. Ya, semakin ke barat, semakin nanti, telat. Timur duluan. Ya. Kapan zuhurnya kita? Zuhur saya dengan zuhur Pak Hilman beda. Kalau Pak Hilman di Cianjur. Tapi kalau di Pangurawi sama. Yang menentukan itu bukan orang, tapi tempat. Ya, jadi apa Pak? Geografi ya. Berdasarkan di mana dia berada. Kalau semakin timur semakin cepat. Kita dengan Semarang berbeda. Kita dengan Jakarta, Jakarta duluan. Nah itu matahari. Nah pas di tengah mau pindah ke barat ya mau pindah ke barat itu namanya istiwa. Kita tidak boleh sholat. Tunggu dulu, maka dikasih waktu semenit. Nah waktu malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, sudah zuhur belum? Belum, sudah. Loh, kok jawabnya dua? Waktu saya ngomong belum, ya belum. Waktu ngomong sudah, ya sudah. Itu menurut malaikat. Karena dia akurasinya sangat tinggi. Kalau kita kan kira-kira ditambahin. Jangan terlalu mepet ya, takutnya salah. Ini untuk apa? Mengantisipasi error. Tingkat error kan ada kan? Maka ditambahilah semenit, itulah zuhur. Kalau Cibober bukan semenit, 4 menit. Maka dia selalu 12.04. Waktu Anda. Saya mengamati sinar matahari itu sampai satu tahun. Panas-panasan, istiwa. Ya, setahun saya mengamati itu. Nah, inilah teknologi yang masuk ke pesantren. Nah, kita kembali ke sini. Jadi itu dalam soal tadi sudah ya, akidah sudah, syariah sudah, akhlak 4 tadi. Jangan mengganggu, memberi bantuan, murah senyuman, sabar dalam pergaulan. Maka Anda sudah dianggap berakhlak. Katanya sih di dunia pendidikan sering-seringlah melakukan 4 hal. Pertama, sering ucapkan terima kasih kalau seseorang baik pada Anda. Contohnya, Pak silakan dulu terima kasih. Bahasa Islamnya jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Dalam ajaran Islam, sebaiknya kita memberi imbangan ketika orang berbuat baik pada kita. Supaya kita tidak hutang jasa. Tapi ada saat-saat tertentu kita nggak bisa. Maka katakanlah jazakallah khairan, doa. Nah, berimbang lagi. Kalau kita dibayarin sama orang, balas kebaikan orang. Waduh, nggak bisa saya. Doakan. Nah itu, Islam mengajarkan begitu. Ya, jadi kita jangan mengganggu. Nah, jadi mensosialisasikan 4 hal tadi. Jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih atau jazakallah bahasa Yang kedua, jangan ragu untuk mengucapkan maaf
kalau Anda salah. Tapi kalau tidak salah, jangan katakan maaf, tapi mohon maklum, harap maklum. Kalau nggak salah, jangan minta maaf, minta maklumnya. Yang ketiga, minta tolong kalau Anda ingin memanfaatkan jasa orang. Ya, kita ingin meraih suatu benda jauh, Pak, tolong. Ada kata tolong di depannya. Yang keempat, minta masukan, saran. Kalau ini dilakukan, pesan saya kepada santri, kepada orang tua Anda, pasti orang tua Anda langsung mengatakan, kok berubah amat ini anak saya. Padahal diajari 4 hal doang. Ya, jadi Pak maaf, minta maaf itu kan. Lalu dia mau balik lagi ke pesantren, ada saran-saran tidak buat saya. Pak, Bu, apa yang saya bisa lakukan supaya memajukan saya? Ada saran nggak? Pasti bapak ibunya, wih, berubah anak saya. Nah, masih begitu. Oh ya, akhlak. Nah, Darul Hufat juga begitu. Darul Hufat di Serang, Cilowong, itu santrinya dibuat sedemikian rupa supaya santun. Anda kalau nggak percaya ke sana aja. Takut nggak percaya. Syukur-syukur bawa teng-tengan. Bawa teng-tengan. Jadi memang sudah didesain santri-santrinya sangat sopan. Lebih mendahulukan kesopanan. Sehingga bahasa guru-gurunya itu selalu menjudge. Kamu ini bodoh, kamu itu nggak sopan, kamu kasar. Pokoknya dibuat begitu supaya mereka rendah, merasa kita ini nggak ada apa-apa dibanding orang lain. Itu yang lebih dominan ajarannya begitu. Jadi jangan sok pinter, jangan sok tahu. Ini ajaran guru kepada santri. Jadi terciptalah anak-anak yang banyak pengakuan dari orang tua, pulang sopan sekali. Nggak tahu kalau udah ini mah. Kalau udah lama nggak di situ lagi, ya. Ini anaknya Pak Udi juga diakui itu 2 anak, 2 anaknya kan sekolah di sana. Kan beliau suka saya ngomong kalau memang saya nggak benar pasti dia udah nyangkal, paling cepet nyangkal kan. Wah nggak begitulah anak saya ngelunjak tuh tadi. Tapi kan dia diem. Jadi desain untuk itu, sopan. Tapi soal pinter apa enggak nomor sekian. Yang penting itu pada akhlak. Karena tugas kita ini memberi akhlak. Karena di sana itu katanya fokusnya kepada hafal. Saya nggak ngerti nih, banyak menghafal apa kaitannya dengan kurang cerdas? Saya nggak tahu. Karena waktunya apa habis buat menghafal, jadi nggak tersisa buat mikir. Kalau saya kan menggugah pikiran, grammar ya. Dalam bahasa Arab ini paling sulit grammar. Kata itu ilmu pastinya. Jadi muter otak dia. Celelongan. Makanya sebentar-bentar ke WC dia. Nggak sampai 10 menit ke WC. Ngapain sih saya bilang, ini haram aja nih. Kalau nggak haram saya datang ke WC, saya lihat kamu ngapain. Anda nggak boleh aja ngelihat aurat. Kalau bisa, tak samperin kamu. Yang kamu lakukan apa sih warawiri itu? Kata seorang psikolog, itu stres Pak, katanya. Itu tandanya stres. Orang kalau stres cepat kencing katanya. Ya begitu katanya. Kalau tua kan mungkin penyakit kan. Tapi kalau masih muda kencing terus ini stres. Oh begitu ya. Berarti saya terlalu kenceng ini. Stres itu kan neken kan. Terlalu kenceng. Kendori. Kita kembali sini. Ya, jadi wisal itu tidak boleh. Terus berikutnya apa? Azawaj min ghairi walin wala syuhud. Nabi diberi hak juga ya, hal-hal yang mubah tidak untuk umatnya adalah menikah tanpa wali, tanpa saksi. Nabi dibolehkan menikah tanpa wali, tanpa saksi. Apa ada
istri beliau yang seperti itu? Ada. Yaitu katanya Zainab. Zainab. Wa min majmu'iha yataqaw mujtama wa yataratawa ala dzalika ana usra idza salahat salahal mujtama. Karena rumah tangga kalau rukun ini masyarakat akan menjadi baik. Ya, dimulai dari rumah tangga dulu. Wa idza fasadat fasal mujtama. Jika rumah tangga berantakan, maka masyarakat juga ikut dampaknya. Wa haitsu ina zawat huwa sabilu masyru' litakuna mina usra wa baqal jinsi wa basyari faqat ragaba fil Islam wa hatha alaihi wa syaralahu ahkaman muayyanatan tasyrifan wa takriman di hadhihi alaqata zawaj wa min hadhil ahkam muwafaqatu walil mar'a ala zaujiha wa huwa syartun li sihhatin nikah. Sementara wali, ya, keberadaan wali dan saksi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan bagi keabsahan nikah. Kan kita tahu ya. Tahu nggak rukun nikah ada berapa? Nikah itu dianggap sah kalau terpenuhi rukun-rukunnya. Ada berapa? Ya, satu, keberadaan pengantin pria. Yang kedua, ada pengantin perempuannya. Walaupun dia nggak hadir, tapi orangnya ada. Jangan sampai gaib ya. Contohnya jin, nggak bisa. Yang ketiga, ada wali. Yang keempat, ada ijab qabul. Berarti 5. Ada wali, ada saksi, ada ijab qabul. Ijab itu kata-kata yang diucapkan oleh wali. Biasanya orang tua. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya. Sebenarnya nggak terlalu ini sih. Terjemahannya itu nggak terlalu persis, nggak apa-apa. Tapi oleh naib itu dibuat kata-katanya janggal. Saya nikahkan anakku, saya nikahkan engkau pada anakku. Ini menurut bahasa Indonesia nggak cocok. Kan sudah disebut bahasa Arabnya yang penting. Ya, zawajtuka wa ankahtuka, ini dua lafaz ini harus ada katanya. Para ulama mengatakan dua lafaz ini harus ada. Setara dengan Fatihah dalam sholat, nggak bisa diganti. Ya, zawajtuka cuma dua saja, nggak sulit-sulit. Jadi jangan sampai mengatakan, waduh saya nggak bisa, wong cuma dua kok. Apa susahnya? Zawajtuka wa ankahtuka. Nah di Indonesia kan, saya nikahkan kamu dengan anakku. Kalau dalam bahasa Arab, dengan itu bi, nggak cocok, maka diganti pada. Anda suka teliti nggak? Dengerin teliti. Suka diterjemah pada. Itu kalau ketika diterjemahkan bahasa Indonesia dengan pada, itu nggak cocok. Saya nikahkan kamu pada anakku. Kira-kira gimana? Ya denganlah kamu dengan anakku. Yang benar itu. Jadi beda bahasa nggak apa-apa. Yang penting Arabnya itu jangan ditinggal. Zawajtuka, kalau bahasa Jawa, tak nikahkan sire kelawan anak kita. Itu bahasa Jawa sininya. Ya, kalau mau persis. Dengan mahar sekian. Zawajtuka wa angkahtuka. Saya nikahkan. Nah, kata orang juga keberatan dengan kata kawin. Saya zawajtuka artinya saya pasangkan. Saya pasangkan kamu, saya nikahkan kamu. Nikah dalam bahasa Indonesia itu kawin. Wah, kawin mah binatang. Oh, bukan. Kan hukum tentang nikah bukan hukum nikah, hukum perkawinan. Indonesia, orang Indonesia ini sudah sepakat nikah itu kawin. Jadi Anda jangan anggap dalam bahasa Sunda kan, kawin itu kan tuh, ayam tuh kawin. Kan begitu. Anda salah. Jadi bahasa Indonesia ini sudah sepakat orang Indonesia, nikah itu kawin. Jadi kalau orang mengatakan saya kawin, kan nggak ada masalah, tidak bertentangan. Tapi kalau Anda mau lebih rapi, saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya,
kamu dengan putriku, atau kamu dengan anakku, anak kandungku. Udah cukup. Terus itu namanya ijab. Nah, si Ono tuh calon mantu kita mengucapkan qabul, namanya nerima. Saya terima. Sebenarnya cukup begitu. Ya, saya setuju. Cukup sebenarnya. Tapi rasanya terlalu singkat. Nanti kalau singkat kayaknya kurang semarak acaranya. Cepet amat gitu kan. Kan kita begitu. Acara tajhizul janazah dibuat oleh Rasulullah singkat. Tapi kita nggak puas. Wih, kayaknya orang marem, kayak bebatang baik katanya. Seperti bangkai saja, ngubur orang kok cepet banget dikubur, udah tinggalin. Sama dengan ngubur kucing gitu mah. Kata orang begitu, itu karena otak yang main itu. Sudah dibuka, didesain gampang. Kita mempersulit. Bla 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 bla. Apakah keramaian yang Anda buat itu menjamin pernikahan itu akan lestari? Tidak. Yang membuat lestari itu pengajian. Jadi kalau setelah menikah itu suruh ngaji. Karena hukum-hukum nikah itu terlalu banyak. Diceritain dalam tausiah itu, aduh singkat banget. Lagi pula pengantin itu kalau sudah disandingkan, ustadznya sama tausiah dia ngomong sendiri. Kalau saya bawa rotan, diperhatikan saya. Kan nggak boleh itu. Kalau mau bahasa kejamnya, ngomong dewek pekih. Wasiat buat Anda. Makanya selalu saya tausiah mah jangan lama-lama, sebab mereka fokusnya udah beda. Fokus. Lama amat sih, udah begitu tuh. Pengunjungnya udah lapar, didesainnya makan siang, gitu kan. Didesainnya makan siang. Perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Nah, maka itu saya sarankan kalau tergantung orangnya. Kalau kita jadi tamu, jangan mempersulit yang undang. Anda tahu biaya yang dikeluarkan besar. Kadang-kadang biaya itu dihitung berdasarkan piring. Maka piringnya jangan ganti-ganti. Anda bayangkan satu piring 250.000. Bayangkan. Jadi kalau ambil 2 piring, udah 500. Piringnya jangan ganti-ganti, udah itu aja. Makanannya boleh ganti. Tetap aja satu. Kesian dia. Maka kalau di daerah Jakarta itu ada barcode-nya, datang gitu. Undangan harus dibawa. Tapi di sini belum lazim. Di Jakarta begitu. Karena apa? Banyak orang asing yang datang. Nggak diundang. Kan dia udah tahu nih, di warteg apa di tempat hajatan, kan lebih mewah hajatan. Boleh milih kan? Bayarannya sama. Ya kira-kira dia makan di warteg berapa? Saya kundangan aja. Masuk ya. Kalau dia nggak pakai sensor, masuk begitu aja. Semua orang bisa masuk. Itu banyak dimanfaatkan di Jakarta mah. Kalau di sini mungkin masih sopan ya. Wih, izin ya. Paling yang kundangan 1 dibawa semua anaknya ada 10. Paling begitu. Pokoknya hari itu nggak masak aja. Nah itu kadang-kadang jadi rugi. Belum waktunya makanannya sudah habis. Itu yang hajatan. Yang lagi hajatan mah duduk aja nggak tahu apa-apa. Tapi tahu-tahu kok tamu pada pulang. Nggak tahunya makanannya habis. Kan malu. Ya kan? Nah ini kita juga harus toleran. Harus mikirin kalau kita jadi dia tuh bagaimana. Nah ini bagian dari akhlak. Jadi Rasulullah punya keistimewaan menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, suatu saat seperti gini. Ketika menikahi Aisyah juga begitu. Allah sudah menikahkan aku. Ya sudah Abu Bakar terima. Wah, kapan? Enggak begitu. Enggak ada begitu. Karena Rasulullah mempunyai otoritas tertinggi. Punya otoritas tertinggi. Beliau panglima perang. Beliau imam, beliau nabi. Kalau sampai ada yang lain lagi berarti ada di bawah. Ada wali. Kan? Tapi beliau menekankan umatnya tidak boleh seperti dia. Nah inilah hal yang boleh buat beliau, tapi tidak boleh untuk lain. Ini mubah. Tidak semua pernikahan beliau begitu. Ada juga yang
Di antaranya nih, keberanian Rasulullah ya. Fa'aktu nikah li'anu muwafaqa. Nah, faqala ulama innama tibara wa burhanu hadzal hukmu fi haqqi ma ja'a fi hadisi ibnu. Kanat tafkharu ala azwajin Nabi. Ada seorang istri Rasulullah namanya Zainab binti Jahash. Ya. Beliau merasa bangga, berbangga diri dengan mengatakan zawaj kunna ahli kunna. Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian. Begitu kata Zainab. Wa zawajani Allah min fauqi sab'i samawat. Sementara yang menikahkan aku adalah Allah. Tuh. Jadi tanpa wali, tanpa saksi. Rasulullah cukup mengatakan Allah sudah menikahkan aku dengan kamu. Sudah sah. Tapi tidak boleh untuk umatnya ya. Qala al-Imam Nawawi fi syari' ala hadits Muslim, qala Anas bin Malik, aulama Rasulullah mura'atin min nisaihi aktsara au afdala mimma aulama ala Zainab. Rasulullah tidak pernah walimah terhadap istri-istrinya yang lebih mewah melebihi Zainab. Jadi Rasulullah walimah, tapi walimah yang paling heboh, paling besar, itu dilakukan saat beliau menikah dengan Zainab. Tuh, katanya gitu. Yang ketiga, hal yang boleh untuk beliau, tidak boleh untuk yang lain, adalah menikah lebih dari 4. Ya, kalau kita cuma dibatasi 4. 4 diberi hak 4. Tapi banyak yang tidak mengambil haknya. Diberi hak. Hak itu kan boleh dipakai, boleh enggak, ya kan? Bukan wajib, hak. Anda berhak menjadi ustadz. Enggak terlarang, saudara. Ada larangan enggak? Tapi Anda enggak ambil. Islam tidak melarang siapapun Anda untuk menjadi dai. Lebih intens lagi, belajar lebih banyak lagi. Silakan, itu bisa diisi siapa saja. Tidak pandang Anda keturunan siapa. Itu hak namanya. Menjadi ustadz itu hak. Tapi Anda tidak ambil. Itu salah Anda sendiri. Jadi ustadz itu ilmunya sampai mati, enggak ada pensiun. Kalau pensiun saya udah nggak dipakai di Al-Inayah. Nah itu, jadi Rasulullah, kenapa sekarang Rasulullah kok dibolehkan lebih dari 4? Nah itu ya, hikmahnya apa? Nah ini yang kita perlu tahu. Ini dituturkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Asqalani, penulis Fathul Bari. Syarah hadis Bukhari. Walalitasu min kalami ahli ilmi fil hikmah fistiktsari minan nisa iddata azwaji ahaduha ayaktsura min yusyahid ahwalau batina fayantakinu anhu ma yazunul musyrikun min annau sahir, untuk memberitahu rahasia beliau bahwa beliau bukan sihir. Karena ada tuduhan orang musyrik bahwa beliau itu sihir, penyihir. Jadi paling tidak tuduhan orang musyrik kepada Rasulullah bahwa beliau penyihir, berarti beliau punya keistimewaan. Terlepas dari benar apa enggak ya, tuduhannya kan salah. Tuduhannya tuduhan salah. Terlepas dari tuduhan salah dari orang musyrik, berarti Rasulullah punya keistimewaan. Kalau tidak istimewa, tidak mungkin dituduh penyihir. Ya, sebab pengertian penyihir itu punya keahlian di atas rata-rata. Orang lain nggak bisa. Sehingga dituduh sihir. Cuma ini tuduhan negatif. Maka dengan adanya istri beliau, istri-istrilah yang akan cerita apa yang dilakukan di rumah. Ya kan? Karena yang paling tahu tentang kita adalah istri kita. Jadi kartu asnya Pak Hilman ada di istri. Jangan sembarangan. Sewaktu-waktu bisa dibuka. Dia paling tahu akhlaknya, pagi, sukanya apa, makanannya apa, nggak sukanya apa, dia paling tahu. Istri yang menemani kita udah berapa tahun, itu kan? Ya paham lah, pagi, siang, sore, malam dia tahu kecenderungannya begini. Udah tahu akhlaknya. Sampai Kiai Muhaimin, guru saya, minum.
Siapa nih yang bikin? Anu, kata istrinya si Anu. Berubah ya. Kok bisa tahu dia bilang? Dia tahu, dia ramuan istrinya dia tahu tuh sampai begitu. Sampai ramuan istrinya tahu. Jadi saudara, salah satu akhlak kepada istri, apa yang dia sajikan harus saudara makan. Tunjukkanlah bahwa saudara menghormati karya dia. Nah itulah beberapa yang Allah berikan kepada Nabi kita, ya. Jadi kenapa beliau harus beristri banyak? Karena ada hal-hal yang tidak bisa diwakili oleh laki-laki. Jadi kalau beliau istrinya sedikit saja, kegiatan-kegiatan indoor, contohnya waktu buang air nongkrong, masa Abu Hurairah ngelihat? Coba, nggak mungkin, ya kan? Cara menggauli istri, masuk ke kamar, itu kan yang bisa nuturin istrinya. Dengan rasa kan? Nggak bisa dengan pemantauan, dengan rasa. Bagaimana Rasulullah keluh kesahnya di dalam rumah. Ya, beliau punya rumah itu katanya, bahkan atapnya saja bisa diraba dengan tangan, saking pendeknya. Tapi tidak membuat beliau sengsara, tidak membuat beliau menuntut lebih besar. Sehingga Umar sendiri kalau mau ngebangun, malu. Beliau kan kaya, tapi pada nunggu. Wih, Rasulullah nggak enak lah ngebangun. Pura-pura dia ngomong, saya bangun ya, saya bangun. Oh saya nabi bukan raja, nggak jadi lagi. Yang saya takuti suatu saat kerajaan ada di tanganmu dan kamu lupa Allah. Benar, kan raja-raja semua tunduk akhirnya. Nah itulah hadirin, waktu kita sudah habis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.